Orang paling kaya di Babilonia, The Richest Man in Babylon, adalah buku yang unik tentang perencanaan keuangan. Alkisah buku ini itu nyeritain soal Babilonia kuno yang merupakan kebudayaan yang maju dan dipenuhi dengan orang-orang cerdas. Nah, di negeri ini hidup seseorang yang disebut sebagai orang paling kaya di Babilonia. Bahkan, dia orang lebih kaya dari Raja Babilonia malah. Namanya adalah Arkad. Di bagian keempat buku itu, sang raja memiliki kekhawatiran terhadap rakyatnya yang secara finansial pada goreng patut. Akhirnya, meminta bantuanlah sang raja ke si Arkad untuk mengajari rakyatnya agar gak selalu hidup melorot. Singkat cerita, si Arkad setuju untuk mengajar dan memberi resep. Arkad memberi formula di sebuah kelas yang terisi dari 100 orangan selama 7 hari. Dan si Arkad mengajarkan sesuatu yang judulnya 7 obat penyembuh kantong kering. Yang pertama, simpan 10% dari penghasilan kamu. Yang kedua, kontrol pengeluaran kamu. Yang ketiga, buat uang kamu bekerja untuk kamu. Yang keempat, lindungi kekayaan kamu dari kerugian. Yang kelima, miliki rumah sendiri. Yang keenam, persiapkan masa depan. Dan yang ketujuh, tingkatkan penghasilan kamu. Yang pertama, simpan 10% dari penghasilan kamu. Start by first to fattening. Tahap pertama adalah mulai menyisihkan 10% dari apa yang kamu dapatkan setiap bulannya. Si Arkad memberikan analogi seperti ini. Seandainya setiap hari kamu masukin 10 butir telur ke dalam keranjang dan hanya menggunakan 9 telur yang ada, maka apa yang akan terjadi? Sama halnya dengan dompet alias keuangan kamu. Dengan menyisihkan 10% dari penghasilan setiap bulannya, dompet kamu akan menjadi lebih gemuk seiring dengan berlalunya waktu. Dan si Arkad mengungkap sebuah kebenaran yang aneh menurutnya. Waktu dia memulai mencoba menyisihkan 10% dan hanya menggunakan 90% dari penghasilannya, anehnya dia ngerasa nggak melarat banget kok. Dia itu bisa hidup melaluinya dengan baik. Bahkan, dia nggak merasa kekurangan sama sekali. Yang kedua, kontrol pengeluaran kamu. Control the expenditures. Beberapa orang yang mendengar pelajaran pertama tentang menyimpan 10% dari penghasilannya bertanya kepada si Arkad, gimana caranya mau nabung Pak Arkad? Buat dipakai sehari-hari aja nggak cukup. Si Arkad lanjut bertanya, di kelas kemarin, siapa yang kantongnya kering? Murid-murid serentak menjawab, kami semua. Arkad mengangguk dan menjawab, padahal penghasilan kalian tentu berbeda-beda. Beberapa orang menghasilkan lebih banyak dan beberapa orang menghasilkan lebih sedikit. Beberapa orang punya keluarga yang lebih besar untuk disupport, tapi kantong kalian sama-sama kering. Sehingga aku akan mencoba mengungkapkan satu lagi kebenaran yang aneh, bahwa pengeluaran wajib kamu akan selalu tumbuh sesuai dengan penghasilan kamu, katanya. Jadi pisahkan antara pengeluaran wajib dengan keinginan kamu semua. Karena tiap dari kalian pastinya punya keinginan yang lebih besar dari kemampuan kalian. Dan setiap orang pastinya terbebani oleh keinginan yang gak bisa terpuaskan. Kalian semua mungkin berpikir bahwa karena aku adalah orang terkaya di Babylon, sehingga setiap keinginanku pastilah terpuaskan. Si Arkad bilang, padahal nggak demikian adanya. Waktuku terbatas, tenagaku terbatas, jarak yang mampu aku tempuh juga terbatas, makanan yang bisa aku makan pun juga terbatas. Maka keinginan kalian pasti akan bertambah dan yang mampu kalian penuhi hanya sedikit dari keinginan tersebut. Jadi perhatikan cara hidup kalian. Mungkin kalian akan menemukan biaya yang biasa kalian keluarkan, namun sebenarnya bisa dikurangi atau dihilangkan. Buat setiap uang yang kalian keluarkan benar-benar bernilai. Pilih keinginan terbesar kamu atau kebutuhan wajib kamu, kemudian coret sisanya. Dan jangan sesali sedikit pun. Anggarkan seluruh biaya hidup kalian dari 90% penghasilan.
dan jangan pernah sentuh 10% sisanya. Tujuan dari anggaran adalah untuk membuat kalian semua menyadari keinginan yang paling kalian inginkan dengan memisahkannya dari keinginan yang biasa-biasa saja tanpa mengeluarkan uang lebih dari 90% penghasilan kalian. Paham sampai di sini? Si Arkad bilang. Yang ketiga, buat uangmu bekerja. Make thy wealth multiply. Perhatikan bahwa kantong kering kalian akan mulai menggemuk. Kalian semua telah berusaha mengontrol pengeluaran untuk menjaga kantong kalian. Selanjutnya, kita akan pikirkan cara untuk membuat harta itu bekerja dan bertambah. Uang yang ada di dalam kantong memang menyenangkan hati, tapi nggak menghasilkan apapun. Sehingga, uang yang ada di kantong saat ini hanyalah permulaan. Harta yang akan dihasilkan uang itulah yang akan membangun kekayaan bagi kalian semua sebetulnya. Demikian kata Arkad di hari ketiga. Untuk itulah kalian semua harus belajar investasi. Menariknya apa yang dilakukan oleh si Arkad adalah dia nggak cuma menginvestasikan pokoknya saja. Semua keuntungan dari investasinya juga kembali diinvestasikan. Jadi nggak cuma induk pokok aja. Anak dari keuntungannya juga kembali diinvestasikan. Sehingga gak cuma pokok investasinya yang nambah, keuntungannya ikut bertambah. Ingat bro, kata si Arkad, bahwa kekayaan seseorang bukanlah apa yang dia punya di kantongnya, melainkan penghasilan yang mampu dia bangun. Harus uang yang senantiasa mengalir ke kantong seseorang. Dan itulah yang kalian semua inginkan kan? Penghasilan yang akan selalu ada, tidak peduli kalian semua sedang bepergian atau bekerja. Inilah obat ketiga untuk kantong kering. Membuat uang bekerja sehingga mereka berlipat ganda seperti kawanan ternak di ladang dan memberikan kalian semua penghasilan. Yang keempat, lindungi kekayaan kamu dari kerugian. Buat thy treasure from loss. Uang yang ada di kantong kamu haruslah kamu jaga sebaik mungkin. Kalau tidak, uang itu akan hilang. Sehingga, alangkah bijaknya jika kamu mulai menyisihkan sejumlah kecil dan belajar untuk menjaganya sebelum Yang Maha Kuasa mempercayakan kamu semua pada jumlah yang lebih besar. Demikian kata si Arkad di hari keempat. Setiap orang yang memiliki uang akan tergoda dengan kesempatan di mana sangat mudah membuat keuntungan di setiap proyek yang masuk akal. Sering pula teman dan keluarga berlomba mengikuti investasi seperti itu dan mengajak kalian semua untuk ikut serta. Prinsip pertama dari investasi adalah memastikan keamanan dari pokok investasi kalian semua. Jangan tertipu dengan gagasan romantis akan hasrat untuk menjadi kaya raya dalam waktu cepat. Berdasarkan pengalamannya, si Arkad menyarankan untuk tidak terlalu percaya diri sewaktu investasi. Berinvestasilah secara bijak dan aman. Pastikan investasi tersebut kamu bisa tarik kapanpun. Selalu minta saran dari orang bijak yang lebih mengerti investasi. Yang kelima, miliki rumah sendiri. Jika seseorang telah mampu menyisihkan 90% penghasilannya untuk hidup dan menikmati hidup, dan jika ada sebagian dari 90% ini yang mampu disisihkannya untuk investasi tanpa mengurangi kualitas hidupnya, maka hartanya akan semakin cepat bertambah. Si Arkad bilang di hari kelima. Kemudian si Arkad lanjut bercerita tentang kehidupan di Babylon, di mana keluarga tinggal di kontrakan kecil tanpa halaman bagi si ibu untuk menanam sayur atau tempat bagi si anak untuk bermain. Gak ada satupun orang yang bisa menikmati hidup dalam kondisi tersebut. Sehingga dan mulailah memiliki rumah sendiri. Ada banyak berkah yang datang pada orang yang memiliki rumahnya sendiri. Dan inilah obat kantong kering yang kelima. Kalau boleh jujur, bagian ini sangat praktikal. Dan benar banget. Walaupun kayaknya dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, perdebatan soal sewa rumah versus beli rumah belum punya jawaban absolut yang pasti. Yang keenam, persiapkan masa depan. Ensure a future income. Hidup setiap orang hampir bisa terprediksi dari sejak masa muda hingga masa tuanya.
Kecuali dia dipanggil lebih cepat oleh Yang Maha Kuasa, sehingga sangatlah penting untuk mempersiapkan diri demi masa yang akan datang. Saat kalian semua tidak lagi muda, atau saat kalian tidak lagi bisa menjaga keluarga kalian. Pelajaran kali ini adalah agar kalian semua memiliki uang yang cukup saat penghasilan kalian berkurang. Demikian kata si Arkad di hari ke-6. Siapapun wajib mikirin masa depan. Kamu mesti merencanakan masa depan dan memastikan bahwa dalam kondisi apapun kamu punya uang untuk itu. Sehingga si Arkad berkata, aku selalu menyarankan siapapun untuk secara bijak dan mempertimbangkannya dengan matang untuk mempersiapkan uang di masa tuanya. Persiapkan keuangan untuk masa tua atau untuk melindungi keluarga kamu semua. Disinilah kamu bisa bagi dua. Untuk masa tua, kamu mesti mempersiapkan dana masa depan berjangka panjang. Sementara untuk melindungi keluarga kita mesti mempersiapkan dana asuransi mungkin. Yang ke-7, tingkatkan penghasilan kamu. Dan di hari ke-7 ini, si Arkad akhirnya membicarakan inti dari cara mengobati kantong kering. Beberapa waktu yang lalu datang kepadaku seorang pemuda yang ingin meminjam uang. Ketika aku mencoba bertanya untuk apa dia meminjam, meminjam karena penghasilanku tidak mencukupi untuk biaya hidup. Sehingga si Arkad bilang padanya, anak muda, kamu adalah pelanggan buruk bagi pemberi pinjaman, yang mana untuk hidup kamu saja sudah tidak cukup. Bagaimana kamu akan memiliki uang untuk membayar pinjaman itu? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan, wahai anak muda, adalah untuk mencari uang lebih banyak lagi. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Anak itu menjawab, sudah 6 kali dalam 2 bulan ini aku minta bosku untuk meminta kenaikan upah. Si Arkad kemudian melihat murid-muridnya dan berkata, kalian semua mungkin menertawakan kesederhanaan orang ini. Tapi padanya terdapat hal penting untuk bisa meningkatkan penghasilannya. Dalam dirinya ada keinginan untuk menghasilkan lebih, keinginan yang layak dan terpuji. Sebelum ada pencapaian, mestilah ada keinginan. Sehingga keinginan kalian itu mestilah kuat dan jelas. Bagiku, cara untuk menemukan sukses adalah lebih tertarik pada pekerjaan, berkonsentrasi pada setiap tugas, gigih dalam setiap upaya. Semakin banyak ilmu yang kamu tahu, semakin bertambah penghasilan yang kamu hasilkan. Dan di akhir hari ke-7, si Arkad mengajak semua orang untuk meningkatkan kemampuan diri masing-masing, upgrade skill atau keterampilan. Karena si Arkad pun percaya bahwa skill yang terupgrade akan menghasilkan uang lebih banyak.